Halo semua, sekarang kami berada di salah satu objek wisata di Toraja, yaitu Ketek Kesu. Halo semuanya, sekarang kami sedang berada di salah satu wisata di Toraja yang bernama Ketek Kesu. Tempat ini sangat terkenal dengan rumah adat Tongkonan dan tebing batu pemakaman. Pemandangannya indah sekali. Sekarang kami akan keliling di objek wisata Ketek Kesu. Ikuti terus video kami ya. Jadi sekarang kami ada di kuburan atau patane yang berbentuk peti. Jadi sekarang kami ada di kuburan batu di Ketek Kesu yang merupakan salah satu peninggalan budaya khas Toraja. Di sini peti jenazah diletakkan di tebing batu kapur yang dipahat secara tradisional. Sekarang saya berada di gua kuburan Ketek Kesu. Di dalam gua ini tersimpan peti-peti jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Gua ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para leluhur masyarakat Toraja. Larangan buat pantangan itu. Kalau buat di sini tuh kita dilarang buat beluda dan jaga tata cara kita dan jangan buang sampah sembarangan. Dan yang paling kita tekankan di sini kita tidak dibolehkan untuk menggunakan tengkorak ataupun menggunakan tengkorak ya. Dan kalau buat di atas sini ada beberapa peti mayat. Ini satu rumpun keluarga yang kita berikan buat di atas. Oke lanjut. Yang bisa kita lihat di atas sini ya. Dulunya itu kita bolehkan pengunjung buat naik ke lantai duanya, tapi sering jatuh dari atas, jadi lebih baik mencegah daripada terjadilah. Dan bagusnya juga buat di atas lantai dua itu buat stalaktit ataupun stalagmitnya itu dia masih alami banget karena belum tersentuh manusia sama sekali buat sebagian ya. Dan bagusnya juga di atas itu memang kita lihat di sini kecil, tapi kalau udah naik itu di atas itu lebih luas di atas daripada sini. Ini namanya stalaktit ya. Stalaktit itu adalah batu alami. Dia akan terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Jadi selagi stalaktit masih aktif, dia akan terus meneteskan air seperti ini contohnya. Dan 1 sentinya stalaktit dia butuh jangka ataupun waktu itu 7 tahun 1 senti doang. Ini pelajaran geologi ya, ada di pelajaran pas kuliah nanti. Para pengunjungnya ini vandalisme. Ini vandalisme melainkan tulisan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum yang merusak alam. Karena dulunya kita bebaskan pengunjung untuk keluar masuk gua ini ya. Oke, kalau buat di atas sini masih ada juga nih batu berbentuk kepala katak nih, coba. Kalau buat di sini masih ada satu-satunya penguburan yang terakhir dalam gua ini ya. Sebelum jenazah yang dikuburkan, dia berpesan untuk dikuburkan dalam gua ini. Dunia sebetulnya kita dibebaskan untuk keluar masuk gua ini, tapi kebanyakan pengunjung itu banyak yang nakal. Sempat ada pengunjung itu yang tengkoraknya diinjak, terus kakinya dipakai main gitar, dan itu sampai di video ini. Dan itu sempat viral dan orang Toraja yang lihat geram. Orang yang kita cari, terus kita kenakan sanksi adat, atau buat kita di Toraja itu namanya didosa. Sanksi adatnya seperti apa? Sanksi adatnya itu kita suruh sembelih babi, dan itu adalah salah satu tanda permintaan maafan mereka kepada beliau ya. Dan ada lagi yang lebih parah, sempat ada bule yang suruh tengkorak, itu dibawa ke negaranya dan dijadikan souvenir ya. Nyampe di rumahnya itu dijadikan pajangan di ruang tamunya. Tapi si bule yang suruh tengkorak itu dia sakit-sakitan, terus lama-kelamaan dia meninggal. Keluarganya pada takut, tengkoraknya bawa kesini kembali, tapi kita nggak tahu diambilnya di mana. Jadi terpaksa kita bawa ke museum, tapi kita kenakan sanksi adat juga buat keluarganya. Tapi sanksi adatnya itu lebih berat lagi. Sanksi adatnya itu kita suruh sembelih kerbau. Mengapa harus kerbau? Karena kepercayaan kita di Toraja itu kerbau itu adalah kendaraan untuk naik ke Puya. Puya itu adalah surga bagi kita orang Toraja ya. Makanya setiap ada pesta-pesta adat seperti Rambu Solo selalu ada kerbau. Dan di sini juga masih ada yang coret-coret di sini. Dan buat di situ sebetulnya masih ada itu sepertinya upacara mandi itu kita sudah dibolehkan untuk menyentuh tengkorak dan bahkan kita sudah dibolehkan untuk mengganti pakaian orang yang sudah meninggal. Tapi kita gantung dari orang masing-masing karena ada yang setahun sekali dan bahkan ada yang sampai 3 tahun sekali ya. Dan sebetulnya ini putih dia
Tapi orang dulu belum pasti menggunakan obor, jadi sayangnya obor itu kena ke tulang belakang pun seperti di bawah dunia. Inilah tongkonan yang ada di Kesu, rumah adat Toraja dengan atap melantai indah. Setiap ukiran dan warna punya makna yang menggambarkan kebanggaan dan kehormatan kekeluargaan. Di belakang saya, kita bisa melihat bangunan kecil beratap melantur yang disebut dengan lumbung atau alat. Lumbung ini digunakan untuk menyimpan padi, simbol kemakmuran dan kesejahteraan keluarga Toraja. Sekian vlog kami, sampai jumpa kembali.